warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat untuk belajar menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Seperti sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul ilmi faridoh ala kulli muslim wal muslimah." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis dengan materi surah Al-Ma'un. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis, yaitu tentang surah Al-Ma'un. Anak-anak, surah Al-Ma'un artinya adalah barang-barang yang berguna. Surah Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah dan termasuk surah Makkiyah. Surah Al-Ma'un diturunkan setelah surah At-Takasur yang terdiri dari 7 ayat. Kita membaca surah Al-Ma'un bersama-sama. Kita baca ayat demi ayat. Sekarang Bapak contohkan terlebih dahulu surah Al-Ma'un dari ayat 1 sampai ayat 7. Akan Bapak bacakan surah Al-Ma'un, kemudian kalian mengikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Sekarang Bapak akan bacakan, kemudian kalian menirukan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayo. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Bersama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Bersama. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Bersama. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bersama. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Ya, bagus anak-anak, kalian sudah lancar membaca Al-Quran surah Al-Ma'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Bapak akan menjelaskan ayat per ayat isi kandungan terjemahan dari surah Al-Ma'un.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah yang mendustakan agama? Kalian tahu enggak orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardi anak yatim. Menghardi anak yatim, anak-anak, artinya adalah menyakiti baik fisik, badan ataupun hatinya anak-anak yatim. Kita tidak boleh menyakiti badan atau hatinya anak-anak yatim, karena Rasulullah membenci orang yang menghardi anak yatim. Rasulullah bahkan mengisyaratkan dan mengibaratkan kedua jarinya. Rasulullah berkata bahwa aku dengan anak yatim seperti kedua jariku ini, dan kelak anak-anak yatim akan bersamaku di surga. Selanjutnya ayat ketiga anak-anak, yaitu wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maksudnya di sini anak-anak adalah kita harus membantu orang-orang yang miskin. Kita harus membantu orang-orang yang kelaparan. Maka dari itu, kalau kita membantu memberi makan orang-orang yang miskin, maka kita tidak termasuk orang yang mendustakan agama. Karena membantu orang-orang yang miskin adalah perintah agama dan sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat selanjutnya adalah alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai terhadap sholatnya adalah bisa dia meninggalkan sholatnya atau dia menunda-nunda sholat. Padahal sholat itu adalah kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap orang Islam. Rasulullah bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, waman tarokaha faqad hadamaddin. Sholat itu ibarat tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti dia menegakkan agama Islam. Dan barang siapa yang meninggalkan sholatnya, berarti dia merobohkan agamanya. Maka dari itu, kita jangan sekali-kali untuk tidak sholat, atau kita meninggalkan sholat, atau kita menunda-nunda sholat. Karena itu semua termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Apalagi kalau kita sampai meninggalkan sholat. Karena sholat adalah kewajiban bagi umat Islam. Dan kelak yang ditanyakan pertama kali setelah dihisab adalah sholatnya. Yang keenam adalah alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Orang-orang yang berbuat riya, adapun riya artinya adalah ingin dipuji oleh orang lain. Dia tidak lillahi ta'ala, tidak karena Allah, tidak mengharap ridho Allah dalam melaksanakan ibadah. Misalkan kita beramal soleh, misalkan kita berinfak, hanya karena ingin dipuji oleh orang lain, maka infak yang kita berikan itu atau sodakoh yang kita berikan itu adalah tidak berpahala. Maka dari itu di dalam kita melaksanakan ibadah, mau ibadah kepada Allah maupun ibadah kepada manusia, hablum minallah dan hablum minannas, maka kita niatkan untuk mengharap ridho dari Allah. Niatkan bahwa kita ingin dipuji oleh Allah dan tidak ingin dipuji oleh orang lain. Kalau niat kita sudah tulus, ikhlas, maka kita tidak termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Dan ayat selanjutnya adalah wayamnaunal ma'un, enggan memberikan bantuan. Artinya kita itu diharapkan untuk bersosialisasi, punya rasa sosial terhadap tetangga kita, saudara-saudara kita, dan selalu memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada teman-teman kita yang membutuhkan, baik itu berupa makanan, baik itu material ataupun moral.
bantuan, baik itu bantuan berupa barang atau bantuan berupa doa atau motivasi terhadap teman-teman kita yang membutuhkan bantuan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian anak-anak yang dapat Bapak jelaskan tentang isi kandungan surah Al-Maun dan terjemahannya. Semoga dapat bermanfaat pelajaran ini dan dapat kita laksanakan bersama-sama dan kita dijauhkan dari orang-orang yang termasuk pendusta-pendusta agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.